katakan kepada mereka agar kasus ini tidak liar, lebih baik dibawa ke proses hukum. Karena kami orang hukum kan, pembuktiannya harus lewat proses hukum kan. Ya. Kami sarankan Bambang Tri untuk gugat. Digugatlah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baru dapat panggilan sidang, tiba-tiba Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Ya. Hotel Sofian sini, tempat sini. Iya. Iya. Saya ikut juga ya tangkap ya. Setelah ditangkap, akhirnya proses gugatan dari Bambang Tri itu terbengkalai. Iya. Karena bukti-buktinya juga ada di tempat yang harus diakses oleh Bambang Tri sendiri. Kemudian Bambang Tri berkonsultasi dan akhirnya disepakati untuk dicabut dulu, fokus ke Pengadilan Jakarta Solo menghadapi kasus pidananya. Ya. Nah, di pidana itu yang menarik, Bang. Kami sudah bersidang kira-kira 6 bulan itu. Ternyata di situ yang kami harapkan itu sebenarnya ijazah Jokowi itu muncul sehingga selesai lah ya perdebatan ini kan. Iya, habis Ya. waktu tenaga. Ya. Tapi ternyata saat di Pengadilan Negeri Surakarta di mana jaksa mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong, yang artinya jaksa harus membuktikan kebohongan itu dengan menghadirkan ijazah aslinya, ini nggak pernah hadir, Bang, nggak ada. Iya, nggak terbukti. Nah, itu yang menyebabkan kita semakin yakin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya baru ini saya ketemu adik saya. Cucu bang, cucu. Alhamdulillah. Bukan cucu lagi, ini ada yang saya banggain. Sama kayak Roy Suryo. Iya. Sama-sama berani. Ini orang yang betul pejuang, memperjuangkan bangsa dan negara. Nggak ada takutnya deh bang. Ya Bapak boleh takut, saya 66 nggak ada takutnya saya. 66 nyerbu Istana Merdeka itu dulu. Masya Allah. Ya. Sama Dulu kompak, di depan. Bang. Hah? Itu dulu kompak. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Nggak ada saya takutin. Cari duit pun saya tinggalin. Nah, bagaimana menjatuhkan Subandrio Orang lagi sekarang packing? enggak. Duitnya dulu yang dipungut. Nah, sekarang itulah orang kan mau makan. Tapi Iya. kalau ini Kita enggak makan. bang. Kita dulu enggak. Kita kan badan sebatang kara. Ya, Tapi kebetulan saya dulu kan juga ikut. Ya walaupun masih SMP ya. Nah pada saat ini saya melihatnya aromanya beda. Betul. Ya. Aromanya beda itu betul. Tempus delicti gitu. Waktu Ya. itu tidak akan kembali lagi kalau kembali tidak seperti semula. Jadi lain tahun lain lagi aromanya. Begitu juga manusia, itulah perubahan. Jadi kita harus memaklumin. Nah, jadi saya dengan perjuangannya dengan Egy, waduh saya mau ingin bertanya, sampai di mana Mas perjuangan itu sekarang Adinda? Iya. Dan terijazah yang dipalsukan oleh Jokowi sehingga rakyat Indonesia ini terlena. Ingat Adinda dengan Egy dan kawan-kawan yang ngotot untuk menegakkan kebenaran. Saya pun orangnya begitu. Saya itu kebenaran sama saya dan kejujuran. Karena orang kalau tidak benar, endingnya juga tidak benar. Nah, bagaimana hasil progres sampai sekarang? Itu kan pemalsuan. Pemalsuan itu kalau tidak salah saya pasal 264 itu kan. 263. 263 ya. Nah, 263 KUHP. Jadi apa gunanya orang sekolah hukum, fakultas hukum? Katanya negara ini berdasarkan atas hukum. Apakah bukan berdasarkan atas mastat atau kekuasaan? Jadi ini mematahkan semangat orang-orang yang sekolah hukum jadi apatis. Nggak usah sekolah aja gitu ya. Nggak usah sekolah aja. Kalau ini Jokowi tidak dituntut dihukum, rusak negara ini.
Saya nggak habis tahu 7 turunan saya kira. Oke, Kalau Bang Haji, Bang yang jawab. bagaimana menurut perkembangan sekarang? Saya sedih lihatnya Gus Nur, Bambang Tri, istrinya juga diperkosa, diadilin buat dia nggak tahu. Bambang manusia atau apa? Setan. Coba tolong deh. Saya sedih lihatnya tuh, mereka yang berdua itu. Ya, makasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya flashback sebentar ya Bang. Ya. Kasus ini itu kan bermula dari buku yang ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover. Iya. Menyebut bahwa riwayat pendidikan Jokowi itu bermasalah. Iya. Sebenarnya sebelumnya dia juga nulis buku kan terkait riwayat keluarga yang Jokowi itu anasinya terkait dengan PKI begitu kan. Iya. Namun saat itu kan dia ditangkap, masuk penjara, dan dia keluar. Iya. Nah saat keluar, di periode kedua itu dia membuat buku Jokowi Undercover. Jadi stressingnya bukan riwayat keluarganya, kalau yang kedua riwayat pendidikannya. Nah dia kemudian menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu begitu. Bahkan dia tidak pernah kuliah di UGM. Iya. Menyimpulkan. Betul. Menurut Bambang Trimulyono dalam bukunya dan juga di dalam sejumlah wawancara dan podcast, ijazah yang diakui milik Jokowi itu sebenarnya adalah ijazahnya Hari Mulyono, iparnya, suami dari Hidayati. Hidayati itu adalah adiknya Jokowi. Dan saat ini menjadi istri Anwar Usman Cibrewo. Nah saat itu kemudian Gus Nur gitu kan. Gus Nur ini kan orangnya tidak memverifikasi, ya Gus Nur itu Ustadz tidak memverifikasi kebenaran itu hanya berdasarkan zahirnya, tapi dia ingin yakin dengan satu metode sumpah mubahalah. Iya. Makanya dia mengundang, apa benar ijazah Jokowi palsu, siap untuk bermubahalah, siap dapat lana Allah kalau keliru, siap. Nah bermubahalah dalam podcastnya Gus Nur. Iya, saya lihat juga itu. Ya. Setelah itu tiba-tiba Bambang Tri ketemu kami. Nah, saya katakan kepada mereka agar kasus ini tidak liar, lebih baik dibawa ke proses hukum. Karena kami orang hukum kan, pembuktiannya harus lewat proses hukum kan. Iya. Kami sarankan Bambang Tri untuk gugat. Digugatlah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baru dapat panggilan sidang, tiba-tiba Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Hotel Sofian sini, tempat sini. Iya. Saya ikut ya tangkap ya. Setelah ditangkap, akhirnya proses gugatan dari Bambang Tri itu terbengkalai. Karena bukti-buktinya juga ada di tempat yang harus diakses oleh Bambang Tri sendiri. Kemudian Bambang Tri berkonsultasi dan akhirnya disepakati untuk dicabut dulu, fokus ke Pengadilan Solo menghadapi kasus pidananya. Nah di pidana itu yang menarik Bang, kami sudah bersidang kira-kira 6 bulan gitu. Ternyata di situ yang kami harapkan itu sebenarnya ijazah Jokowi itu muncul sehingga selesai lah ya perdebatan ini kan. Iya, habis waktu, tenaga. Tapi ternyata saat di Pengadilan Negeri Surakarta di mana jaksa mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong, yang artinya jaksa harus membuktikan kebohongan itu dengan menghadirkan ijazah aslinya, ini nggak pernah hadir Bang, nggak ada. Iya, nggak terbukti. Nah itu yang menyebabkan kita semakin yakin ini bermasalah gitu. Nah sampai sekarang memang tidak ada pembuktian. Kenapa? Pembuktian pidana itu hanya berkaitan dengan dakwaan terhadap Gus Nur dan Bambang Tri yang dianggap mengedarkan kabar bohong. Waktunya di awal kan dia dituntut 10 tahun, vonis 6 tahun. Di Pengadilan Tinggi Semarang dievaluasi, tinggal 4 tahun. Pasalnya berubah, bukan pasal kabar bohong 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, berubah menjadi 28 Undang-Undang ITE. Nah itu kan kami makin yakin ya, ini berarti bukan ijazah palsu ini, bukan kabar bohong nih, berarti ijazahnya benar-benar palsu ini. Nah saat itulah kemudian teman-teman yang tim kedua ini saya tidak ikut, tapi saya mengikuti kasusnya, tapi tidak ikut jadi lawyer yang langsung. Ini grupnya Bang Juju, Bang Damai, Bang Edi, ya, Bang Muslim Arbi, itu menggugat kembali di Pengadilan Jakarta Pusat dengan harapan bisa masuk ke pokok persidangan, bisa dibuktikan dengan bukti apa? Bukti hasil persidangan di Solo untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi belum sampai proses pembuktian tiba-tiba diputus bahwa pengadilan tidak berwenang, di NU istilahnya.
Sehingga ya tidak sempat bawa bukti. Kita juga tidak bisa bawa bukti dari Solo. Jokowi juga tidak bisa menunjukkan kalau punya asli atau enggak di situ. Harusnya kita kesempatan. Nah, banding kemudian. Nah, banding ini belum ada putusan. Sampai di situ Bang kasusnya gitu. Jadi di NO putusannya. Nah, terus dibanding. Banding. Nah, belum ada putusan. Kalau di NO dia kan gugat baru lagi. Bisa dengan dua tahap ya Bang. Pertama putusan NU itu dibanding bisa, paralel gugat baru juga bisa. Kan NO itu kan gugatannya belum lengkap sebenarnya. Bukan lengkap kalau waktu itu. Gugatan tidak bisa diadili pengadilan karena pengadilan menyatakan tidak berwenang. Jadi terkait kompetensi pengadilan yang tidak berwenang, bukan kurang pihak atau apa, bukan. Karena NU kan ada banyak sebab ya Bang, ada karena kurang pihak, karena obskur. Nah ini karena pengadilan merasa tidak berwenang begitu, sehingga belum proses pembuktian Bang. Baru ibarat kita mau masuk rumah orang, baru dipagar udah disuruh pergi gitu. Ini bukan tempat mencari keadilan, kalian cari tempat lain, kira-kira begitu. Gitu. Nah, hari ini memang masih berkembang apakah mau gugat baru atau tidak sambil menunggu putusan. Nah, itu yang belum ada kesimpulan. Tapi paralel dengan itu memang kebohongan Jokowi kan bukan hanya soal ijazah, banyak yang lain juga. Nah, kemarin kemudian Bang Edi Mulyadi, Habib Rizik Syihab, kemudian Bang Marwan Batubara, Bang Munarman itu gugat dengan materi kebohongan Jokowi tapi tidak terkait ijazah, terkait mobil SMK, terkait tidak akan impor, terkait di kantong ada berapa? 11 triliun ya. Waktu saya Pak Prabowo 11.000 itu ya. Ya ini saya ada nih 11.000 triliun. Nah itu juga sedang digugat, sudah 3 kali panggilan, Jokowi tidak hadir. Yang ketiga, Jokowi kan pindah ke Solo karena tidak lagi menjawab presiden. Gugatan masuk itu kan Jokowi masih presiden, berjalan sudah jadi presiden. Nah karena tidak hadir, dianggap sudah tidak beralamat di Merdeka, di istana. Maka kemarin terakhir dipanggil ke Solo. Nah Rabu kemarin hasil sidang saya pas nggak ngikuti. Jadi itu sekilas kasus ijazah palsu. Tapi yang penting bagi kami, kenapa dulu ya menangani? Karena kepentingan kami bukan hanya Gus Dur, juga Bambang Menteri. Kepentingan kami adalah legasi seluruh rakyat. Masa kita mau punya aib pernah dipimpin oleh presiden berijazah palsu? Kan ini harus dituntaskan. Iya. Nah kami berinisiatif menggugat itu agar tuntas. Tapi ternyata oleh pengadilan dipenggal, dicegat. Nah, pengadilan mengatakan ini tapi tidak berwenang. Ya kami nggak berdaya. Nah sebenarnya Bang, kasus ijazah palsu itu dimensinya 3. Pertama perdata, kedua pidana, Iya betul. ketiga tata usaha negara. Ketiga tata usaha negara. Iya, Tun. Pertanggungjawaban tata usaha negara. Ya, Tun. Dan kalau itu berhasil kan berarti Jokowi tidak sah menjadi presiden. Betul. Sehingga juga tidak punya hak dong untuk rumah yang fasilitas pensiun dan yang lainnya begitu. Iya. Nah, cuman kalau pidananya ini terhambatnya adalah di kekuasaan. Kalau Ya. perdata kan kita bisa gugat kapanpun. Ya, sebab aparat polisi sama dia, jaksa sama dia. Itu Ya. harusnya ini Pidana. yang bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazah itu penyidik, polisi. Ya, polisi. Kapolri, Polisi. Ya, betul. Cuman kenapa polisi tidak menyidik kasus ini? Ya harus kita tanya kepada polisi. Wong kabarnya udah Ada kemana-mana. polisi 6 level dilangkain sama Sigit, dia ngangkat. Ya. Kamu si loyal sama aku ya. Seandainya aku jadi Jokowi, Git, kau dulu Kapolres ya, aku di Solo, gua angkat kau jadi Kapolri. Gua lempar kau sana kemari. Kau harus loyal sama aku. Apapun, seandainya aku seperti Jokowi, pasti itu jaga aku, siap bos. Itu pasti. Makanya sampai sekarang Sigit nggak pernah dipindahin, ditipin oleh Jokowi. Ini kan kabinet pemerintah udah baru. Jadi begitu problemnya Bang. Jadi kalau negara ini punya goodwill ya untuk menegakkan hukum dan membersihkan aib bangsa kita dari dugaan pernah dipimpin ijazah palsu, perintahkan penyidikan, selesai sebenarnya. Iya, 263. Betul. 263 perintahkan. Kalau memang nanti nggak terbukti, ya dibuktikan di pengadilan. Kalau terbukti, ya dibuktikan pengadilan. Sebab dengan penyidikan itu, ya polisi punya hak untuk memaksa dikeluarkan ijazahnya tadi. Gitu. Itu ancamannya 7 tahun penjara, 263. Keterangan palsu dalam akta otentik tuh.
Itu problem yang kami hadapi di situ, Bang. Jadi problemnya bukan tidak ada. Ya, saya cukup bangga kalian anak muda berjuang untuk kalian masih muda. Kalau saya yang seperti udah capek, saya udah pingsan duluan. Enggak lah, Bang. Enggak, kalau saya kan umur saya 79. Masya ya. Allah. Makanya kemarin saya undang Adinda. Ya. Ulang tahun perkawinan 50, sekalian ulang tahun saya 79. 79. Masya Allah. Jadi kalau saya pun saya capek. Belum apa-apa mungkin saya udah jatuh, tapi kalian saya bangga, saya salut sama kalian berjuang kalian gigi. Cuman ada satu kalian harus cecar itu, Rektor Gajah Mada yang perempuan itu. Ini kan otaknya dia. Iya, ini ijazah. So, ini supaya dibuka. Seorang intelektual Rektor Gajah Mada, saya akan tuh respect sama mereka. Rektor diwawancarai sama TV One di Gajah Mada itu, saya lihat di TV. Bu, ijazah Jokowi itu asli atau tidak, Bu? Tahu kok nggak apa jawaban Ibu Rektor itu? Menurut keyakinan saya, memangnya ijazah itu aliran kepercayaan atau agama? Di mana letaknya dia seorang profesor? Yakin itu kan aliran kepercayaan. Masa ijazah? Lebih bagus dia jawab, itulah ke tukang bohongan. Saya selidikin dulu karena ini kasus baru. Itu baru dia begini. Kalau saya sudah teliti, nanti kami sampaikan ya. Kami sampaikan, tanya mas saya sebulan lagi. Nah, itu sebenarnya. Ini tidak keyakinannya. Ini profesor apa ini? Gila ini, saya pikir. Abang sendiri gimana melihat kasus ini? Saya akan ngikutin. Terus? Iya, aku ingat abang waktu ikut Solo sidang itu, ingat aku. Ya, kami yang ada Ya. ada kebenaran, ada kebetulan. Yang terakhir harus ada keadilan. Ini yang jadi pertanyaan kita. Di negeri yang kaya-kaya, yang besar ini nggak ada keadilan. Kejujuran juga sudah tidak ada, semua dimanipulasi. Apalagi kebenaran, yang benar aja bisa jadi Salah ya. yang salah bisa jadi Apa parah? gitu. Kacau. Kalau pengacara ngomongnya gitu. Jadi sehingga kami sendiri rasa mau dibawa kemana Republik? Kami kan udah tua. Makanya kami selalu mendampingi adik kita berjuang. Kenyataannya sampai saat ini itu terangnya belum ada. Ya, kalau ngomong tentang korupsi, tak macam-macam lah. Ya, kebetulan kita 2019 kita termasuk Pendukung. Bukan pendukung, Tim malah ya. Iya. Saya 2 periode timnya. Ya, pada saat ini kita tim, pada saat itu kenyataannya Prabowo pada saat akhir terus terang dicurangi. Dia bilang begini, udah pulang proses ini kalau untuk memperjuangkan saya, tapi perjuanglah untuk negara kita. Kaget kita. Kalau soal kita kan memperjuangkan dia Karena negara. Iya. Tapi kita tahu Kok dikerdilkan ya? Pada saat itu menangnya Jokowi itu cuma. Ya. Oh iya, saya tahu itu curang. Sekarang juga kebetulan yang kedua ini Prabowo juga sepertinya mencurangin gitu ya. Kita udahlah. Kita kan sebagai rakyat kan oke. Menatap ke depan aja nggak ya? Oke, Prabowo apalagi janji-janjinya. Saya setuju banget. Kalau perlu ditembak langsung, nggak perlu basa-basi lagi. Iya. Udah ketahuan, nggak usah semua itu sebagai pengadilan kan. Pengadilan kita capek kita. Iya. Datang jauh-jauh kemana? Ya Selasa Jumat, nggak ada selesai. Iya ya di Solo itu ya. Iya gitu. Namanya perjuangan kita menghadapi. Tapi people power yang nggak keluar itu. Itu aja Bang dari saya. Mungkin bisa di closing sama Bang. Sibuk dalam minggu ini juga sibuk. Minggu depan bisa kita ketemu.
Kita aturlah Bang, nanti kita lihat ya. Iya, ya. saya ada juga. Padahal ada kerjaan, karena Anda pengacara, pemikir mesti segar. Nah, melawan pemerintah juga, Oke, pemirsanya di closing dulu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.